kita dan akhirnya kami pulang tanpa ada merusak, tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemukulan dan apapun itu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena di luar sana itu beredar isu itu secara mulut ke mulut. Bahkan salah satu orang teman saya, selebriti, ngomong dan bertanya kepada saya, kamu ngapain masuk ke rumah orang dengan cara paksa dan kemudian melakukan pemukulan? Berarti kan ada yang ngomong begitu. Terus saya bilang itu tidak benar. Berarti kan ada terbangun sebuah opini di sana yang saya harus luruskan. Makanya saya membuat hal ini. Gitu. Cukup ya? Pertanyaan dijawab semua ya? Oke, ada lagi? Bang, ketika akhirnya sudah melaporkan ke Polda, ada tanggapan lanjutan nggak sih dari mantan manajer? Dari pengacara kali, Mas Ogi kali, atau Pak Anwar ya? Sampai saat ini belum ada tanggapan. Justru kita sampaikan ini karena desakan juga. Kan kemarin kita melaporkan, baru kemarin melaporkan, kemudian banyak media yang menghubungi kita, sehingga daripada ini informasinya simpang siur ya, kekhawatiran simpang siur terjadi opini yang nggak bagus, makanya kita kumpulkan kawan-kawan ini untuk mengklirkan. Jadi sampai saat ini si terlapor ini belum ada upaya menghubungi kita ya, dan ini juga memang kita sudah menutup diri juga. Jadi waktunya itu kemarin ya, lewat somasi ya, itu sebaiknya dia tanggapi atau mengadakan pertemuan atau klarifikasi atau musyawarah. Nah kalau sekarang udah proses itu udah lewat, artinya sudah secara hukum kita menyampaikan pelaporan, artinya proses pidana sudah kita lakukan. Nah, sekarang pekerjaannya penyidik untuk membuktikan apa yang menjadi laporan kami ya. Nah terhadap isu yang berkembang itu yang kita harus jaga, karena beredarnya itu kita nih barbar ya kan, tidak berdasarkan hukum ya kan. Nah ini yang kita jaga, mengklirkan supaya juga bahwa tindakan-tindakan kita ini pasti semua terukur. Nah, saya melakukan ini semua terukur dan semua apa yang saya lakukan ya, tim hukum dari Denny Sumargo dilakukan semua terukur ya. Semua dengan kajian dan semua dengan Utama Pak Anwar, tepatnya itu pada saat istri saya yang sebagai saksi juga, dia itu saya kasih tahu kalau ada kerjaan dari satu produk ya, bukan produk ini pengharum ketek, sebut brand nggak apa-apa ya? Sebut brand aja ya. Jadi Rexona gitu. Jadi Rexona itu udah ngasih kerjaan dari setahun yang lalu, tapi belum bayar. Informasi yang saya dapat dari mantan manajer saya, belum bayar, katanya pandemi. Terus dia ngasih kerjaan lagi. Nah istri saya curiga, loh kok belum bayar, kok bisa ngasih kerjaan lagi gitu kan. Akhirnya istri saya buka rekening saya dan ngecek transaksi pengiriman uang yang dilakukan klien-klien saya dari mana aja. Ditemukan kurang lebih 21 produk itu dibayarkan dari lokasi Bandung. Jadi logikanya adalah produk-produk ini kan punya perusahaan, tapi dia membayarkan itu dari rekening pribadi atas nama mantan manajer saya ini. Itu kan aneh. Berarti uang itu kan ketransfer dulu ke dia, di mana tidak ada omongan, perjanjian, kerjasama antara saya dengan dia secara tertulis ataupun verbal bahwa uang boleh ditransfer ke dia dulu, uang harus ke saya, baru dari situ komisinya saya berikan. Berarti sudah ada pelanggaran nih. Nah kemudian uang-uang saya pun yang harusnya dia bayarkan itu dia masih tahan hampir setahun setelah dia mengaku, akhirnya dikirimkan satu persatu gitu. Jawab ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Udah. Kalau cukup kita buka. Rilisnya juga udah dapat ya. Belum bang. Nanti press release kita kasih ya. Bang, Ya. Pasal 263 ya,
KUHP sebagaimana diatur dalam undang-undang pidana, itu untuk pemalsuan suratnya itu 6 tahun, ya, ancamannya lebih dari 5 tahun ya, itu 6 tahun. Kemudian untuk pasal 372 KUHP itu ancaman pidananya 4 tahun. Ya, ini jelas ya. Kalau denda mah kecil lah, kita nggak usah sebutin denda ya. Itu kan undang-undang lama gitu ya. Jadi nanti biar aja itu nanti ranahnya penyidik membuktikan apa yang sudah kita laporkan, ya kan, nanti melalui tahapan penyelidikan dan penyidikannya, ya kan. Nah ini yang kita jaga, mengklirkan supaya juga bahwa tindakan-tindakan kita ini pasti semua terukur. Saya melakukan ini semua terukur dan semua apa yang saya lakukan, ya, tim hukum dari Denny Sumargo dilakukan semua terukur, ya. Semua dengan kajian dan semua dengan siap membuktikan ya apa yang sudah kami laporkan. Ya, demikian. Cukup jelas. Silakan. Baik. Cukup jelas tadi. Mau ada tambahan nggak usah ya? Cukup ya? Bang, ini kan kemarin kan akhirnya ketika mediasi dia memberikan bukti-bukti kalau memang benar dia menipu nih. Iya betul. Nah, dananya dikembalikan nggak sih? Ada dana yang dikembalikan sama mantan manajer nggak? Ada dana yang dikembalikan, tapi tidak semuanya, gitu. Jadi masih ada yang tersisa. Jadi ada dana yang dikembalikan. Ada. Nominalnya Bang? Nominalnya hampir 500 jutaan ya, dana yang dikembalikan hampir, kira-kira segitu. Dan itu dia transfer dari akun pribadi dia di Bandung. Itu benar, ada. Mas, dana yang 500 yang dikembalikan itu di luar nilai yang tuntutan yang kerugian yang 700 sekitar 700 sampai 800 itu. Iya. Jadi dana yang dikembalikan itu termasuk uang-uang saya yang ditahan selama setahun dari klien. Jadi satu, ada nilai yang tidak jujur. Kedua, uang saya yang dia laporkan ke saya pun masih ditahan. Mengakunya klien lagi pandemi, jadi bayarnya telat. Jadi dia pada saat mediasi itu dia mengembalikan dan membayarkan sisa-sisa uang yang harus juga klien bayarkan. Jadi kalau dihitung-hitung masih banyak sih sebenarnya jumlah yang harus dibayarkan gitu. Begitu. Bang, sedikit bang, tepatnya kapan akhirnya Bang Denny tuh sadar bahwa ada yang tidak beres dengan mantan manajer? Jadi tepatnya tadi biar aku tambahkan Pak Noor, tepatnya itu pada saat istri saya yang sebagai saksi juga, dia itu saya kasih tahu kalau ada kerjaan dari satu produk ya, bukan produk ini pengharum ketek, sebut brand nggak apa-apa ya? Sebut brand aja ya. Jadi Rexona gitu. Jadi Rexona itu udah ngasih kerjaan dari Itu kan undang-undang lama gitu ya. Jadi nanti biar aja itu nanti ranahnya penyidik membuktikan apa yang sudah kita laporkan, ya kan, nanti melalui tahapan penyelidikan dan penyidikannya, ya kan. Mudah-mudahan ini bisa, ini kemarin juga atensinya, terima kasih ya kepada Kapolri dan juga Kapolda, atensi benar dengan laporan kita, ya semoga ini bisa kita harapkan pembelajaran lah buat semua. Mediasi nggak? biar proses hukum dulu berjalan. Mediasi nanti ditentukan dari proses hukum, biar kepolisian yang menentukan itu. Den, ini kan laporan pidananya, bukan data suara. Berarti uang yang sisa sekira 200 juta itu berarti bakalan Masih 700, setelah itu masih 700. Sisanya masih 700. Berarti kalau pidana berarti lo pasrah untuk hilang tuh ya? Iya, karena saya tidak, jadi gini, saya tidak melihat uang ini menjadi pokok permasalahan. Saya melakukan ini semua bukan untuk meminta kembali uang itu, yang menurut saya itu bukan satu hal yang saya sedang perjuangkan di sini. Tapi yang saya perjuangkan adalah amanah almarhum bapaknya. Bapaknya adalah seorang purnawirawan yang pernah bertemu dengan saya sebelum meninggal.
menitipkan anak ini kepada saya untuk dibimbing jadi orang benar. Semoga dia membaca dan mendengar ini, dan amanah itu saya jalankan. Bapaknya minta kepada saya anaknya dibimbing untuk jadi orang benar. Kalau bisa Mas Denny dia punya sesuatu suatu hari nanti. Semua usaha saya untuk membangun anak ini dari nol, kasih dia kepercayaan, kasih dia link, kasih dia uang, dia balas dengan cara seperti ini. Jadi yang saya ingin tekankan adalah edukasi kepada dia, supaya dia ngerti omongan saya, karakter saya, kejujuran itu nomor satu. Karena itu yang saya kasih kepada dia selama berapa tahun saya kerja sama dia dan berteman serta sudah seperti saudara, sudah seperti keluarga. Banyak kejadian seperti ini terjadi di luar sana. Saya ingin juga memberikan edukasinya bahwa manajer punya hak, talent punya hak, masing-masing harus tahu aturan mainnya. Tidak boleh membenarkan sesuatu hal kepada dia selama berapa tahun saya kerja sama dia dan berteman serta sudah seperti saudara, sudah seperti keluarga. Banyak kejadian seperti ini terjadi di luar sana. Saya ingin juga memberikan edukasinya bahwa manajer punya hak, talent punya hak, masing-masing harus tahu aturan mainnya. Tidak boleh membenarkan sesuatu hal yang salah. Saya ngerti kalau masalah yang namanya kita memangkat harga dan lain-lain, tapi kan harus ada kejujuran. Tapi kalau kemudian kejujuran itu tidak ada dan kemudian kegiatan itu dibenarkan karena manajer-manajer lain melakukan hal itu kan tidak boleh. Itu kan namanya sudah tidak benar dan kerjasamanya sudah korup kan, gitu. Saya tambahkan ya, di kawan-kawan ini nganggapnya kita kejar untuk kalau ada perdamaian bagaimana, kan gitu ya. Jadi kita karena kesempatan itu sudah kita lakukan, sudah kita beri kesempatan dengan somasi tadi untuk diadakan musyawarah, tetapi kesempatan itu tidak digunakan ya. Bahkan tadi semua media sosial diblok sehingga kita tidak tahu keberadaannya. Kita sampai saat ini tidak tahu keberadaannya. Nah inilah sampai langkah hukum ini kita lakukan terhadap materi kerugian. Bukan pokok utama, bukan pokok utama. Kalaupun dia sanggup mengembalikan hal itu, bukan jalan, ya, tidak mengharapkan itu juga. Gitu. Yang kita harapkan bahwa dia sadar terhadap perbuatannya, ya, kemudian mempertanggungjawabkan secara hukum. Ya kalau ada nanti kita berubah pikiran, ya nantilah. Sekarang biarkan penyidik itu melakukan pekerjaannya dulu, ya, supaya jelas kedudukannya. Nanti kalaupun ada restorasi justice misalnya kan itu urusan nantilah, ya. Kita yang jelas tidak pokok utama tadi terhadap nilai kerugian materi. Kalau kita tujuannya itu ya kita bukan juga secara perdata bisa, ya kan? Saya tahu asetnya berapa, saya tahu. Cuma tidak itu tujuannya, tidak semata-mata itu juga. Ya, saya harapkan itu kawan-kawan juga bisa menulisnya ini jangan sampai bahwa kita mengejar itu, enggak. Ya, saya rasa itu tambahan dari saya.